Oke, sudah siap Aswari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami CGP Angkatan 6 dari kelas 21 akan mempraktikkan tentang praktik coaching gitu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aswari, saya CGP dari SMA Negeri 1 Sampang, dan rekan saya yaitu Bapak Muhammad Imam Wibisono dari SMK Negeri 1 Sampang. Di sini kami akan mempraktikkan praktik coaching gitu ya, coaching, dan saya sebagai coach sementara Pak Imam sebagai coachee. Hmm. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Pak Aswari. Waalaikumsalam Bapak. Posisinya ada di mana sekarang Pak Aswari? Saya lagi di kelas. Oh, ini Ini ada sebentar waktu lagi enggak kira-kira? 1 menit lagi insya Allah menuju ke kantor Bapak, Oke, ruang guru. ini saya ada perlunya dengan sampean ini Pak Aswari. Oh siap Pak. Kira-kira nanti bisa ketemu di mana ya? Oh di depan kelas atau di depan sekolah aja deh Pak. Oh gitu, ya saya tunggu Pak Aswari ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di sana nanti. Iya Pak. Ini langsung saya sudah selesai Pak ya. Saya masih jalan dulu ya. Oh siap Pak Aswari, terima kasih. Ya, Gimana kabarnya Pak Aswari? alhamdulillah sehat Pak. Sampean gimana Pak? Alhamdulillah saya keadaan baik dan sehat. Ini Pak Suhari, sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari beberapa hari kemarin. Sebetulnya ya itu mau ngobrol dengan sampean gitu loh. Oh Ya iya Pak, iya Pak. Yang kira-kira kemarin yang kan WA itu ya? iya, kira-kira Oh bisa ndak ada waktu ndak jenengan gitu loh. ya, ya ini Pak, tidak apa-apa hari ini. Alhamdulillah masih sempat untuk bertemu karena di sini memang saya sedang istirahat gitu ya, 1 jam pelajaran. Nah itu Pak Suhari, saya sebetulnya itu ada sedikit permasalahan pada saat saya mengajar Pak Suhari. Iya Pak, kenapa? Nah, itu akhir-akhir ini saya itu kurang begitu semangat, itu yang pertama. Yang kedua, ya dibarengi dengan rasa bersalah saya mungkin atau gimana. Ini saya lagi ada masalah dengan terkait dengan pembelajaran saya di sekolah itu loh Pak Suwari. Oh, kurang semangat, mungkin Bapak lelah ya gitu ya. Nah, Tapi yang membuat Bapak kurang semangat itu masalahnya apa Pak? nah itu sebetulnya kalau lelah sih iya, cuman kalau lelah pikiran dengan lelah fisik itu lebih enak lelah fisik. Kalau fisik dipijit kan selesai. Ini saya terlalu banyak berpikir ini loh. Jadi Iya yang saya pikirkan akhir-akhir ini, saya kan ngajar di kelasnya itu farmasi itu Pak Aswari, sama dengan kelasnya sampean kan itu. iya iya Pak, betul. Nah, di situ tuh ada permasalahan saya dengan murid gitu loh. Iya Pak. Nah, terus di situ saya berpikir kok saya milih saya harus bercerita ke siapa gitu loh. Akhirnya saya percaya dengan jenengan ini paling tidak dengan bercerita dengan orang lain itu paling tidak beban saya akan berkurang gitu loh. Iya Pak. Jadi sesuai dengan obrolan kita saat ini, kira-kira tujuan yang Bapak Imam harapkan itu apa dari obrolan kita hari ini, Bapak? Saya itu Pak Aswari ya pertama ya memang obrolan yang saya harapkan paling tidak mengurangi beban saya. Intinya gini, saya kan ada masalah dengan murid itu pada saat pembelajaran olahraga, pelajaran saya. Nah, si anak ini kebetulan saya kurang tahu juga kalau ternyata orang tuanya juga ada di sekolah ini sebagai guru gitu loh Pak Sari. Sampai Oh, mungkin tahu juga belum? iya Pak, tahu Pak. Dan Anak ternyata ya, ya. nah ternyata wali kelasnya itu ternyata orang tuanya sendiri. Saya agak bingung gitu loh. Iya Pak. Terus? Nah, itu setiap kali saya mengajar di pelajaran saya, jam saya olahraga itu alasannya ada aja. Saya kalau ngajar di lapangan itu kadang tidak bawa seragam, alasannya karena dibutuhkan oleh guru ini, terus disuruh bantu ini. Kalau ngajar di kelas ada aja juga nanti masih dipanggil ini dan sebagainya. Intinya kayaknya menghindar dari saya lah. Itu saya yang merasa kurang enak itu Pak Suhari.
Berarti Pak Imam sebelumnya sudah pernah melaksanakan restitusi dengan anak tersebut atau bagaimana Bapak? Saya pernah, anak itu saya tanya, saya dudukkan, kamu kenapa enggak kok akhir-akhir ini sering meninggalkan pelajaran saya? Jawabannya cuman enteng gitu loh. Ini Pak, saya masih diajak guru ini, dan saya diajak ini gitu loh Pak. Setelah saya klarifikasi ke wali kelasnya, ternyata tidak gitu loh. Berarti Enggak, secara otomatis anak itu berbohong ya? lah ya itu Pak Suwari. Cuman dari rasa berbohong itu saya berpikir gini Pak Suwari. Saya juga kurang tahu, ternyata saya berpikiran kok beda gitu. Terus saya lihat ternyata wali kelasnya orang tuanya sendiri Pak Suwari, dan dia kemarin juga berpikir orang tuanya mikir, ingat Pak ya saya nitip anak saya, jangan sampai nilainya di bawahnya teman-temannya. Itu saya yang jadi beban itu Pak Suwari. Nah itu gimana ya gitu loh. Ya rumit juga ya Pak ya, karena di sisi lain anak tersebut adalah peserta didik dari Pak Imam, Iya, sementara wali kelasnya adalah orang tuanya gitu iya, ya. Tapi kira-kira Pak Imam terakhir ini kapan permasalahannya Pak? Apakah sudah sering kali setiap pelajaran olahraga atau kapan terakhir yang membuat Bapak ini pas istilahnya ingin cerita ke saya begitu Bapak, nah, kesal sampai ingin cerita ke saya begitu? sebetulnya sudah seminggu yang lalu saya ingin cerita ke sampean, nah, cuman belum sempat aja. Makanya tadi saya berpikir setelah ngajar olahraga anaknya kan tidak ikut gitu loh. Saya ngubungi sampean. Nah, paling tidak saya gini, kok terus-terusan seperti ini, mau saya tegur kok enggak enak ke orang tuanya, mau saya sampaikan ke BK nanti dikirain gimana. Gitu. Makanya saya coba dengan ngobrol dengan sampean, paling tidak bisa mengurangi beban pikiran saya, dan yang paling yang anu ya, saya paling tidak jenengan kan juga tahu kondisi di kelas saya itu kan Pak Suwari gitu. Iya, betul. Apa namanya, kita kan di sini sebagai pendidik Bapak. Iya Jadi Pak Suwari. Pak Imam kira-kira kalau sudah tahu gitu ya bahwa anak itu Ya, salah, terus sudah di apa namanya ya, proses restitusi begitu kan ya. Nah, kira-kira rencana selanjutnya apa Bapak? saya Kan ini tadi sudah ya, dilaksanakan restitusi nih, ya. terus ternyata masih saja gitu. Rencana Bapak kira-kira apa? Setelah saya restitusi itu bilangnya gini Pak Suwari, iya Pak saya akan berubah, terus saya juga sadar saya memiliki kesalahan ini, terus itu dan sebagainya, ceritakan semuanya gitu loh. Cuman ya itu, rencana tindak lanjut saya pinginnya, saya paling tidak mau menemui orang tuanya itu, sebagai wali kelasnya, bukan sebagai orang tuanya itu. Nah dari situ nanti saya mau ngobrol dengan guru BK-nya gitu loh Pak Suwari. Oh Paling gitu. tidak harapan saya ini mumpung belum sampai semester akhir kan masih kurang 2 bulan lagi kan untuk ujian. Jadi paling tidak saya bisa menyiapkan diri, dan saya juga mengatakan bahwa saya tidak ada niatan untuk menjelekkan atau menjatuhkan anak ibu ini, tak gitu kan. Saya berharap seperti itu gitu loh. Oh begitu. Ya, Sepertinya bagus sekali Bapak dan menarik ya. Tapi kira-kira kan tadi Bapak bilang anak tersebut atau wali kelas tersebut merupakan anaknya gitu ya. iya, Kira-kira lancar apa enggak kira-kira ya Pak ya antara ya, misalnya Pak Imam ini menyampaikan kepada wali kelas tersebut begitu. Tapi sebagai sesama guru begitu. iya, iya. Cuman Kira-kira ini bagaimana ya istilahnya prediksi dari Pak Imam sendiri gitu. kalau pemikiran saya Pak Suhari, ya kita berpikir sebagai pendidik ya, bukan sebagai orang tua. Ya. Paling tidak kita sama-sama punya tugas dan tanggung jawab bagaimana mendidik, menghantarkan, dan paling tidak kita kalau masalah nilai itu kan bisa gampang maksud saya. Cuman prinsip saya kan bagaimana merubah mindset pola pikirnya anak itu menjadi lebih baik. Kenapa setiap pelajaran saya selalu menghindar? Itu yang pertama kan, yang harus saya tahu, yang saya harus tahu gitu loh. Yang kedua, mungkin ada permasalahan keluarga, di keluarganya itu mungkin dia tengkar sama mamanya atau tengkar sama ayahnya, akhirnya dia akan malas belajar, itu yang gitu. Paling tidak saya menggali sebagai wali kelasnya, mungkin si guru ini
seperti apa nanti kondisinya seperti itu. Jadi saya juga ingin tahu dari orang tuanya, saya sebagai wali kelas dan juga sebagai orang tua itu gitu Mas Fari. Berarti kira-kira orang tuanya nggak istilahnya akan menerima atau gimana gitu kira-kira ya? Nah, kalau pemikiran saya akan menerima Pak Suwari karena saya lihat beliaunya juga sabar kok. Pemikirannya juga agak sebagai seorang guru pendidik orangnya juga enak diajak ngobrol. Cuman saya aja yang merasa tidak enak, rasa malu karena ya itu tadi. Mungkin karena pikiran saya sendiri mungkin Pak Suwari ya. Iya. Tapi kenapa kok Bapak bisa berpikiran seperti itu kok misalnya? Kan tadi kan Bapak sudah bilang bahwa orang tuanya juga santai menerima gitu. Ya, Tapi kenapa kok Bapak ada rasa tidak percaya diri begitu, Pak? ya cuman saya cuma berpikir aja. Makanya saya takutnya ya yang namanya manusia, kita sebagai orang tua kan anak kita tuh pengennya jadi yang terbaik kan itu dia seperti itu. Tapi tidak memahami bagaimana anak itu melalui seperti apa di sekolah itu intinya gitu. Terus yang berikutnya kalau saya lihat keluarganya juga baik-baik saja, takutnya anak ini yang bermasalah atau gimana gitu Pak Suari. Iya, Bapak. Nah, misalnya Pak, rencana yang Bapak laksanakan ini dengan wali kelasnya, Iya, ya kita anggaplah bisa dibilang ada dua kemungkinan kan memang ya, iya, satu sukses, satu tidak sukses istilahnya atau gagal gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya sukses kan berarti sudah ada jalan keluar. iya Kalau Pak. misalnya gagal gitu Pak, itu kira-kira gimana langkah selanjutnya dari Pak Imam Nah, terkait kalau dengan menyelesaikan permasalahan ini? kalau masalah gagal itu kan ketemu nanti. Saya penting kan belum saya coba Pak Suari ya. Iya Tapi sih, saya betul. yakin Insya Allah kalau sampai melihat kan orangnya juga enak kan diajak ngobrol Ya. beliaunya kan gitu. Kayaknya gitu. Kalau Pak Imam bilang bahwa akan menghubungi BK kan? iya Itu Pak Suari. apakah akan melibatkan BK atau langsung saja Pak Imam itu apa namanya menangani langsung kepada wali kelasnya itu? Kalau harapan saya Pak Suhari, prosedurnya kan memang di sekolah kita itu yang pertama ya, paling tidak untuk kenakalan anak, paling tidak itu kan BK dilibatkan pada saat permasalahan ini. Jadi biar nanti tidak muncul konotasi yang negatif ininya gitu. Nanti saya utarakan ke BK dan nanti bisa dimediasi saya dengan guru itu dan anak itu. Itu harapan saya. Terus yang berikutnya sebetulnya ada beberapa hal juga, cuman ya saya anggaplah paling tidak ini menjadi sebuah pelajaran buat saya biar tidak berlarut-larut permasalahan seperti ini gitu loh. Tentunya ke depan menjadi lebih baik lagi yang gitu Mas. Oh begitu. Ya Pak, memang cukup rumit dan bisa kita lihat bahwa kalau misalnya keadaannya seperti itu, Ya, sebagai wali kelasnya itu sebagai orang tua, ya kita alangkah baiknya kalau misalnya diskusi itu ya mungkin sesama guru saja. Anggaplah seperti itu, tidak tidak menghubungkan dengan hubungan keluarga ya, betul seperti iya, apa yang Mas. Pak Imam katakan tadi gitu. Nah, kira-kira dari rencana tadi Pak Imam, kapan kira-kira Pak Imam akan melaksanakannya? Saya rencana besok Mas Wali. Besok itu kebetulan saya kan cuma ngajar jam 1-2 dan beliaunya kayaknya setelah habis itu kan beliaunya yang ngajar lah. Habis itu insya Allah saya akan nemui ya terus nanti kita obrolkan dulu dengan beliaunya dan BK-nya. Nanti saya sampaikan aja permasalahan apa yang dilakukan anaknya dan saya juga mohon maaf kalau selama mendidik atau mengajar anaknya belum bisa secara maksimal dan sebagainya. Intinya yang gitu Pak Suwari. Iya. Bapak mungkin berarti diskusinya di sekolah ya? Iya Pak Suwari, masa jangan sampai lah kita diskusi di rumah kan paling tidak urusan sekolah kita selesaikan lah di sekolah, jangan di rumahnya kan tidak enak, tidak etis juga Pak Suwari. Berarti Pak, kalau misalnya setelah pelajarannya Bapak, pas nanti siapa yang mau datang ke kelasnya gitu ya? Enggak, Atau nanti saya di janjian ruang guru atau di mana? setelah saya kan beliaunya ngajar, nanti Ya. saya coba basa-basi, habis ini nanti ada waktu enggak Ibu? Kalau ada waktu, ada yang sesuatu yang mau saya omongin gitu aja. Terus kira-kira nanti berbincang santai di ya jangan di luar guru lah Pak Suwari, nanti dikirain kita akan dengar teman yang lain kan intinya Oh gitu. iya. Dalam menasihati orang atau bagaimana nanti mengatakan sebuah permasalahan itu kan lebih baik
berdua dulu. Nah, nanti setelah berdua disampaikan, nanti saya juga akan ajak ke BK. Saya sampaikan apa yang sudah saya utarakan ke BK itu, biar nanti guru juga tahu sebagai orang tua dan sebagai wali kelasnya. Intinya seperti itu, Pak Suwari. Oh iya, berarti diajak ke temuan Iya, mungkin di kantin atau di iya, Pak Suwari. perpustakaan gitu ya Iya, istilahnya, supaya lebih privasi dan tidak iya. menyinggung ke guru lain begitu ya. Nggak enak juga Pak Suwari kalau kedengeran sama temen, apalagi kalau sampai kepala sekolah kan itu. Iya betul Bapak. Berarti akan dilaksanakan besok ya? Insya Allah besok Pak Suwari. Ya, semoga lancar Bapak nanti apa namanya proses mediasi bersama wali kelasnya ini begitu ya. Semoga ada jalan keluarnya yang dapat diselesaikan secara bersama begitu, karena ini menyangkut dengan peserta didik Pak Imam sendiri gitu Ya ya. Pak Suwari. Seperti itu. Dan Baik. beberapa hari ke depan saya masih tunggu Bapak untuk perkembangan kasus ini. Saya Ya. ingin tahu bagaimana kira-kira penyelesaiannya begitu. Iya Pak Suwari. Saya Iya, juga ini Pak Suwari, mohon maaf loh ya. iya Ini Pak. kalau dengan seperti ini kan saya hasilnya lega Pak Suwari. Iya Jadi Pak. intinya bisa mengurangi beban saya, pikiran saya, terus yang kedepannya saya juga bisa introspeksi diri bahwa permasalahan saat pembelajaran itu kalau bisa segera diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut, terus dibawa kemana-mana. Paling tidak apa ya, permasalahan itu bisa selesai saat itu atau 1-2 hari setelah itu. Dan saya juga mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya sampean. Iya Pak. Nggak Kemarin-kemarin saya apa-apa. cari soalnya enggak ketemu saya. Iya, karena Akhirnya saya mau juga seminggu ini juga sibuk ya, ngajar sama ada beberapa kegiatan mengantarkan siswa lomba puisi itu kemarin. mau saya telepon kok belum antara iya dan tidak. Akhirnya baru tadi itu saya kepikiran. Saya kemarin kan Iya Bapak. ngobrol sesuatu dengan Pak Suari. Akhirnya saya hubungi sampean dan saya lihat sampean ada di kelas sebelah itu dan kita janjian ya alhamdulillah Pak Suari. Mohon maaf ya kalau sudah Iya Pak, merepotkan, sama-sama Pak. ganggu waktunya. Ini Mudah-mudahan kita bisa sharing bersama gitu Pak. mudah-mudahan nanti setelah pertemuan dengan orang tuanya dan anak itu nanti apa yang sudah saya sampaikan nanti coba saya akan ketemu dengan jenengan lagi. Paling tidak apa yang sudah saya lakukan itu kan membawa kebaikan, apapun hasilnya itu kan nanti paling tidak kita sudah berusaha menjadi lebih baik. Intinya seperti itu Pak Suari. Iya Pak, amin. Berarti saya tunggu nanti untuk pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Iya Pak Suari. Nah, sebelum obrolan kita mungkin selesai Bapak, bagaimana Iya. perasaan Bapak setelah melaksanakan pertemuan kita hari ini? Perasaannya bagaimana? Perasaan saya yang pertama adalah lega Pak Suari. Lega, Ya Pak. bahagia, terus yang paling utama intinya tujuan kita Ya, mendidik ya saya akan memahami juga kodrat saya sebagai seorang mendidik bahwa kita sebagai orang tidak harus memahami lah karakter dari anak kita, permasalahan apa yang dilakukan anak, termasuk bagaimana nanti mensikapi ya, mensikapi biar menjadi lebih baik lagi. Terus ya Pak. utamanya saya juga mengucapkan terima kasih ini ke Ya jenengan. Pak, sama-sama Bapak. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai tempat untuk cerita begitu Bapak. Baik, Nggih. terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Suwari. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah. Ya. Cukup sekian itu tadi praktik dari saya bersama rekan saya yaitu Bapak Imam tentang melakukan coaching begitu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tonton video lainnya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.